Jadi saya bersama Wamen, Sekjen, dan para pejabat yang ada di Kementerian ATR BPN pagi hari ini spesial berkunjung sekaligus saya ingin memimpin rapat termasuk juga menyapa para pegawai yang ada di Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Tanah dan Ruang. Di sini Dirjen ada Pak Virgo dan teman-teman yang lain. Jadi ini saya niatkan dan saya harap ini bisa menjadi tradisi yang baik bahwa untuk kegiatan sehari-hari apakah yang sifatnya rapat secara terbatas atau juga kunjungan kerja itu bisa dilakukan setiap saat tanpa harus ada persiapan-persiapan khusus. Saya bersama dengan yang lain tentu ingin lebih dekat dengan seluruh jajaran. Jadi tidak hanya yang berada atau berlokasi di gedung Sisingamangaraja, baik gedung depan maupun belakang Raden Patah, karena kami juga punya kantor lainnya yang jelas ada di Sabang, itu ada Inspektorat Jenderal dan ada 2 Direktorat Jenderal di sana, dan di sini ada 1 Direktorat Jenderal di Kuningan. Tentunya bagus kalau saya sebagai menteri bisa lebih sering datang berkunjung, membahas tentang berbagai isu, tapi juga sambil terus belanja masalah karena saya paling senang itu mendengarkan langsung dari para pejabat ataupun yang mengawaki isu-isu tersebut. Dengan demikian saya bisa lebih cepat memahami persoalannya dan bisa lebih cepat juga mengambil keputusan. Sekarang kita tata lengkap ke depan, kita harus lengkap di mana. Assalamualaikum Pak. Sehat semuanya? Kemarin datang nggak lebih halal? Datang ya? Salaman berarti Mas? Kalau tidak salaman kemarin? Nggak mau salaman lagi kita ya? Gini aja ya. Jadi mengapa saya niatkan ini? Karena memang saya punya keyakinan semakin sering kita berkunjung, semakin kita bertatap muka, berdialog satu sama lain, akan semakin terbangun chemistry. Dalam leadership, dalam organisasi, chemistry itu penting. Bukan hanya mencari jodoh ya, chemistry itu penting, tapi dalam berorganisasi, chemistry itu sangat penting. Pimpinan mengetahui apa yang dihadapi oleh bawahannya, jajarannya, anak buah dan anggotanya, pegawai karyawannya. Sebaliknya, seluruh jajaran bisa memahami maksud, visi atau gagasan atau pokok-pokok keinginan, tentunya bukan keinginan pribadi, keinginan organisasi, keinginan leadership untuk kita jalankan bersama-sama dengan tanggung jawab. Dan ini sekali lagi saya sangat meyakini ilmunya dan praktiknya tidak berubah, semakin sering kita bertemu semakin baik. Artinya kita bisa lebih mengenal satu sama lain, lebih menyayangi, dan tentunya kita bisa lebih kompak menjalankan tugas-tugas di lapangan. Saya juga berharap Bapak Ibu sekalian, walaupun kita tidak setiap hari bertemu, tapi terus dibangun budaya organisasi yang unggul di SPPR ini. Jadi tidak selalu harus terpantau setiap saat, tapi mohon bisa dijalankan kepemimpinan dan manajemen yang berdaya saing, punya disiplin, punya komitmen, punya dedikasi, dan tentunya semua kita arahkan untuk melayani masyarakat kita. Kalau itu yang bisa kita bangun dari waktu ke waktu, saya rasa ATR BPN ini akan semakin dicintai dan semakin dipercaya oleh rakyat. Saya punya keyakinan dan punya harapan bisa terus dipertahankan apa yang sudah baik dan ditingkatkan kinerja kita. Integritas juga harus dijaga. Kalau itu bisa kita lakukan, maka insya Allah sekali lagi masyarakat semakin yakin dan percaya dengan Kementerian ATR BPN. Jadi kita menyampaikan peta informasi, jadi the knowledge of where lah kurang lebih gitu. The information of where. Jadi informasinya di mana. Jadi kayak hak atas tanah, land tenure, hak itu ada di mana, land value 1 juta ada di mana, dan seterusnya, land use dan seterusnya. Nah yang terjadi dulu Pak, itu yang di bawah itu yang kuning ini nggak terlalu optimal, sehingga land tenure ada yang overlap gitu Pak. Karena
sertifikat lahir dulu nggak ada petanya Pak. Gitu. Kemudian 20 tahun atau 10 tahun kemudian sertifikat lahir dipetakan, akhirnya jadinya overlap. Nah ini makanya yang di bawah itu, yang kuning itu mesti kuat lah. Dan teman-teman di sini saya yakin mereka semua tahu bahwa itu kekurangan kita di masa lalu dan mereka sekarang kerja ngebut. Dan tadi dengan encouragement Pak Menteri kita bersyukur sehingga teman-teman di depan ini nggak terlihat, sekarang mulai terlihat normal Pak, tadinya agak gila. Sekarang mulai terlihat normal karena banyak inovasi-inovasi yang mereka luncurkan. Saya kira Pak Sekjen, tradisi kita untuk Rapim ya, karena Rakernas kemarin udah terselenggara dan kita bikin Rapim yang melibatkan Kanwil dan Kakanta yang rutin Pak ya. Mungkin sekarang bisa 2 minggu sekali gitu untuk ngecek semua nih, misalkan seperti biasa PTSL kita baik itu peta bidang, PBP maupun SHT-nya udah berapa persen, kemudian serapan anggaran, kemudian layanan prioritas kita cek lagi Mas. Termasuk saya kira nanti kita coba cek di 104 ini secara spesifik ketika membahas TBT. Jadi kita datangkan kakak-kakak terutama yang 104 ini untuk memperlihatkan progresnya per 2 minggu supaya jadi kita bisa mengontrolnya lebih baik. Nanti Pusdatin tentunya kita minta untuk menyiapkan data ya yang nanti akan bisa kita lihat bersama-sama sekaligus kita evaluasi. Kalau ada keterlambatan di mana dan kita carikan solusinya Mas. Jadi mungkin mulai awal Mei kita bikin Rapim lagi Mas yang melibatkan Kanwil dan Kakanta. Terima kasih. Jadi Pak Menteri yang 104 ini kita sudah sepakati di Rakernas kemarin bahwa ini ada pandu ain yang wajib gitu. Tapi apabila ada volunteer gitu ya boleh gitu Pak. Tadi ada beberapa kantor yang volunteer juga nih untuk apa? Untuk mendeklarasikan kota lengkapnya. Jadi ini yang kita monitor menerus ada fakta integritas dengan apa struktur kepala kantor, ada perjanjian lah ya, ada fakta integritas. Tapi kita akan memberikan nilai reward lebih kepada kantor-kantor yang di luar 104 ini gitu. Apabila dia mencapai kota lengkap, layanan elektronik. Rewardnya apa? Ya mungkin ada lebih baik atau apa, promosi dan segala macam seperti itu. Untuk promosi kira apa? Ya, seperti itu. Jadi ini yang kita monitor bukan hanya 104, tetapi juga kantor-kantor lain. Itu di dalam edaran itu sudah kita sebutkan bagaimana caranya untuk apabila ingin berkontribusi juga atau meningkatkan kualitas kantornya menjadi kantor kota lengkap oleh elektronik. Ada contohnya? Ada beberapa udah usulan dari beberapa kanwil, Pak. Oke. Listnya sudah ada beberapa kanwil. Saya pengen lihat ya kalau ada ya. Ya, itu Pak Menteri. Jadi harapan saya kalaupun ini ada miss misalnya berapa 80%, saya berharap ada dari kantor-kantor lain yang bisa nutupin. Gitu, ya. Jadi saya mengamati ketika kita siap mendeklarasikan kota lengkap, itu yang menyambut bahagia adalah pemerintah daerah. Betul ya? Karena ia menjadi kesuksesan bersama dan mereka akan mengklaim itu juga, which is ya nggak ada masalah. Artinya kita ingin sukses bareng-bareng. Itu kerja kita yang kemudian diselebrasi juga oleh pemerintah setempat. Contoh yang saya sudah datang aja paling tidak, waktu kota Cilegon. Tadinya saya mengatakan apa nggak, saya kan cuma satu kota. Awalan saya berpikir tadinya apa pantas satu kota diacarakan di gubernuran. Kenapa tidak saya ke Cilegon, tambah 1,5 jam saya ke Cilegon nggak apa-apa. Saya deklarasikan di Cilegon. Justru harapan dan permintaan dari Provinsi Banten diacarakan oleh gubernur di gubernuran. Walaupun hanya satu kota Cilegon, tetapi diundanglah wali kota Cilegon. Kemudian setelah itu mereka pasang billboard dan lain sebagainya bahwa telah berstatus kota lengkap. Ini contoh bahwa bagi pemerintah daerah ini juga sebuah prestasi. Dan kalau mereka bisa ikut menselebrasikan ini, tentunya baik untuk humasnya, baik untuk apa istilahnya komunikasi publiknya, dan ini berarti pencapaian pemerintah bersama-sama begitu. Semangatnya adalah kita kejar ini sprint kita, dan tentu harus ada checkpoint to check on progress. Ya paling penting adalah selalu melihat progres kita di mana. Jangan sampai tadi yang kata Pak Virgo sur sendiri kita. Wah,
ternyata melenceng, ya. Kalau deviasinya sekian derajat tapi lanjut terus bablas ya makin jauh. Oleh karena itu, mari sesuai dengan urusannya SPPR, kita yakinkan target-target pencapaian tadi bisa kita penuhi dengan baik, termasuk terkait dengan kota lengkap, pemetaan, tadi Pak Direktur, Pak Harjon, Pak Yuli, Pak Agus, semua sudah menjelaskan apa yang menjadi tantangan dan juga pekerjaan rumahnya, tolong kita kawal bersama-sama. Saya pikir itu yang menjadi esensi dari pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ini paparan ini saya bawa ya, dan akan saya gunakan sebagai referensi terkait survei, pemetaan, dan segala urusan turunan lainnya. Saya pikir itu ya Pak Wamen, Pak Sekjen. Artinya ini produktif. Mudah-mudahan ke depan ada kesempatan lagi untuk kembali berkunjung ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang foto ini, saya sama tinggi di bawah kecil. Assalamualaikum. Sehat semuanya ya. Lagi kerjain apa tuh? Udah kelihatan. Iya, iya. Jadi akrab sih ya. Oh, yang tadi dilaporkan itu? Iya, betul. Ini ada berapa total tadi? 8.000 Pak. Oh, Mendagri ya, betul. 4 ya. Itu kita masih dirjen Pak. Dirjen. Terima kasih. Oh, udah final, tolong saya di. Terima kasih ya. Ya. Sukses ya.